Market Movers pekan keempat bulan Juni 2020. Pergerakan pekan ini tampaknya masih akan dipengaruhi oleh perkembangan berita mengenai pandemi COVID-19. Ada dua sentimen yang tarik-menarik, yaitu sentimen positif terhadap pembukaan kembali perekonomian dan kekhawatiran terhadap peningkatan penyebaran wabah dan second wave di Amerika Serikat dan Tiongkok yang dapat memicu pelambatan ekonomi global kembali. Selain itu, pasar juga tampaknya akan memperhatikan ketegangan geopolitik di Asia antara dua Korea dan antara Tiongkok dan India. Senin, 22 Juni. Pidato Gubernur Bank Sentral Australia akan menjadi penggerak pasar di awal perdagangan pekan ini. Bila beliau memberikan pandangan yang optimis atau hawkish terhadap perekonomian Australia, Aussie USD berpeluang bergerak naik. Selanjutnya, di sore hari, pasar akan melihat data ekspektasi pesanan industri Inggris untuk periode Juni yang dirilis oleh Confederation of British Industry. Bila data dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi menjadi katalis positif untuk pergerakan GBP USD. Setelahnya, di malam hari, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan data ekonomi dari zona Euro dan Amerika Serikat. Dari zona Euro akan dirilis data tingkat keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi ke depan. Bila data dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpotensi menekan Euro USD. Dan dari Amerika Serikat akan dirilis data penjualan rumah second yang dilaporkan oleh National Association of Realtors. Bila data dirilis lebih tinggi dari estimasi, ini berpeluang memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan menekan turun harga emas. 1 jam kemudian, pasar akan memperhatikan pidato Gubernur BOC, Steve Macklem, yang dijadwalkan akan berbicara mengenai kebijakan moneter dalam konteks COVID-19 di acara Canadian Clubs dan Circles. Bila pernyataannya cenderung optimis atau hawkish mengenai perekonomian Kanada, ini berpeluang memicu penurunan USD CAD karena penguatan dolar Kanada. Selasa, 23 Juni. Hari ini, pasar akan mendapatkan data survei indeks aktivitas manufaktur dan jasa dari sejumlah negara ekonomi maju di tengah pembukaan kembali aktivitas perekonomian. Yang pertama akan dirilis oleh Australia pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bila data dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpeluang memicu kenaikan Aussie USD. Selanjutnya akan dirilis oleh Jepang tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Bila data dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi memicu kenaikan USD JPY karena pelemahan yen Jepang. Setelahnya, di sesi perdagangan Eropa, data indeks aktivitas manufaktur dan jasa akan dirilis oleh Prancis pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, Jerman pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, dan zona Euro pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila data-data tersebut dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpotensi menekan pergerakan Euro USD. Kemudian pukul 15:30 waktu Indonesia Barat, giliran Inggris yang akan merilis data indeks aktivitas manufaktur dan jasanya untuk periode Juni. Data yang lebih baik dari estimasi dapat menjadi sentimen positif di tengah ketidakpastian outlook kesepakatan dagang Brexit, dan ini berpeluang memicu kenaikan GBP USD. Malam harinya, Amerika Serikat juga akan merilis data indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasanya pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Bila data dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpeluang menopang penguatan dolar Amerika Serikat dan memicu penurunan harga emas. 15 menit berselang, pasar akan mencari katalis lainnya untuk pergerakan dolar Amerika Serikat dari data penjualan rumah baru di Amerika Serikat untuk periode Mei. Bila data dirilis lebih tinggi dari estimasi, maka dolar AS akan semakin solid dan emas berpotensi turun semakin dalam. Rabu, 24 Juni, Bank Sentral Jepang atau BOJ akan merilis rangkuman opini mereka mengenai proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jepang. Bila mereka memberikan pandangan yang pesimis atau dovish, ini berpeluang memicu pelemahan mata uang yen dan menopang kenaikan USD JPY. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Bank Sentral Selandia Baru atau RBNZ akan merilis keputusan moneter terbaru mereka. Bila mereka mempertahankan suku bunga acuan dan memberikan pernyataan yang optimis atau hawkish,
ini berpotensi memicu kenaikan NZD-USD. Di sore hari, pukul 15 waktu Indonesia Barat, data survei pengusaha Jerman mengenai kondisi bisnis ke depan yang dirilis oleh lembaga IFO berpeluang menjadi penggerak untuk Euro-USD. Bila data dirilis lebih rendah dari estimasi, Euro-USD berpotensi melemah. Selanjutnya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, pasar akan melihat data indeks harga rumah di Amerika Serikat untuk periode April. Bila datanya dirilis lebih buruk dari estimasi, maka harga emas berpeluang bergerak naik karena pelemahan USD. Dan seperti biasa, Energy Information Administration akan melaporkan jumlah cadangan minyak mentah di Amerika Serikat untuk tingkat mingguan. Bila cadangan kembali meningkat seperti 2 pekan sebelumnya, maka harga minyak berpotensi bergerak turun. Kamis, 25 Juni, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan merilis data survei konsumen mengenai kondisi ekonomi ke depan oleh lembaga GfK. Bila data dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi menopang kenaikan Euro-USD. Selanjutnya, perhatian pasar akan tertuju ke data indeks penjualan di tingkat grosir dan retail yang disurvei oleh Confederation of British Industry. Bila datanya lebih baik dari estimasi, ini berpeluang memicu kenaikan GBP-USD. Malam harinya, tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat, seperti data Durable Goods Orders atau pesanan barang tahan lama untuk periode Mei, data pertumbuhan GDP Amerika Serikat untuk kuartal pertama, data klaim tunjangan pengangguran mingguan, dan data neraca perdagangan untuk periode Mei. Bila data-data tersebut dirilis lebih baik dari estimasi, maka dolar Amerika Serikat akan menguat dan harga emas berpotensi bergerak turun. Jumat, 26 Juni, data indeks harga konsumen inti di Tokyo yang dirilis pukul 6:30 waktu Indonesia Barat berpotensi akan menjadi penggerak USD-JPY. Bila data dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu kenaikan USD-JPY karena pelemahan yen. Selanjutnya, pukul 18 waktu Indonesia Barat, pasar akan mencerna buletin kuartalan yang dirilis oleh Bank Sentral Inggris atau BOE, yang biasanya akan memberikan komentar mengenai perkembangan pasar dan operasional kebijakan moneter. Bila laporan bernada pesimis atau dovish, maka GBP-USD berpotensi turun. Pukul 19:30 WIB, pasar akan melihat perilisan 2 data penting dari Amerika Serikat, yaitu data Core PCE Price Index, yang juga merupakan salah satu indikator inflasi, dan data Personal Spending atau belanja pribadi masyarakat, yang keduanya untuk periode bulan Mei. Bila data tersebut dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu kenaikan harga emas karena pelemahan dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pasar akan melihat hasil data sentimen konsumen Amerika Serikat yang dirilis oleh University of Michigan. Data ini mengukur tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat. Bila angkanya lebih rendah dari estimasi, maka dolar AS akan semakin tertekan dan harga emas dapat bergerak lebih tinggi lagi. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.